Makasih Bu, Ibu sedang sibuk ya? Enggak, cuma ini lagi ngerekap absen untuk rapat besok dan juga lagi ngerekap data pelanggaran gitu. Gimana nilai sumatifnya kamu? Ada beberapa mapel yang nilainya kecil Bu. Ada berapa mapel nilainya kecil, lalu gimana caranya kamu? Saya sudah menyelesaikan tugas-tugas untuk melengkapi nilai tersebut. Oh, sudah menyelesaikan tugas-tugas ya, bagus sekali. Kamu sudah punya inisiatif untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Maaf sebelumnya ada apa Ibu memanggil saya? Nah, ini terkait dengan hasil data pelanggaran, hasil rekap absennya kamu beberapa kali pernah sakit, lalu sampai 6 kali alpa. Ingat nggak kamu pernah Ibu jemput di rumah? Dari rumah kamu bilang sekolah, tapi nyatanya nggak sampai di sekolah. Sama wali kelas kamu bilang sakit kemarin. Ingat nggak? Ya saya ingat Bu, waktu itu saya nongkrong dengan teman di warung. Nah, nongkrong lagi di warung sama teman. Nah, tapi sebelum lanjut untuk membahas permasalahan kamu, di sini tujuan Ibu manggil kamu yaitu akan melaksanakan yang namanya proses konseling. Pernah nggak kamu mendengar apa yang dimaksud dengan proses konseling? Belum pernah Bu. Belum pernah. Ibu jelaskan sedikit mengenai proses konseling. Proses konseling itu merupakan proses pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor, yaitu Ibu sendiri, kepada konseli, yaitu kamu, Awe, untuk bertujuan mengentaskan permasalahan yang kamu hadapi gitu. Adapun dalam proses konseling ini Ibu memiliki beberapa asas. Salah satunya yang pertama ada asas kesukarelaan, di mana kamu harus sukarela datang ke sini tanpa paksaan dari Ibu sendiri gitu. Biarpun tadi Ibu memanggil kamu. Yang kedua, ada asas keterbukaan. Kamu harus terbuka dalam menyampaikan segala permasalahan atau mungkin penyebab-penyebab yang kamu rasa sampai kamu mengalami permasalahan tersebut. Yang terakhir itu ada asas kerahasiaan, di mana dalam proses konseling ini apa permasalahannya, penyebabnya apa, solusinya kamu seperti apa, hanya kita yang tahu, hanya Awe dan Ibu yang tahu. Terkecuali nanti atas persetujuan kamu kita minta bantuan ke orang lain untuk membantu juga menyelesaikan permasalahan kamu. Seperti itu. Apa bisa dipahami? Bisa Bu. Bisa. Siap mengikuti kegiatan konseling ini? Saya siap. Siap. Nah, kalau kamu siap, adakah yang ingin kamu tanyakan lagi mengenai proses konseling ini? Seperti apa? Tidak Bu. Tidak. Nah, adapun waktu yang bisa kita gunakan untuk melakukan proses konseling ini yaitu sekitar 45 menit. Di mana dalam proses konseling ini yang aktif mengungkapkan segala permasalahannya kamu, lalu pengambilan keputusannya itu nanti apa, yaitu Awe sendiri gitu. Nanti Ibu hanya tinggal mengarahkannya saja seperti apa benar atau tidak cara mengatasi permasalahan kamu tersebut. Bisa dipahami? Bisa Bu. Siap melakukan proses konseling? Siap. Siap. Nah, ini kan tadi juga Ibu sampaikan terkait dengan absennya kamu. Tadi Ibu bilang sakitnya ada berapa? Ada 8 kali. Ada 8 kali. Lalu alpanya ada berapa? Ada 6 kali. Ada 6 kali. Terus juga beberapa kali ini ada pelanggaran. Ya, pelanggaran atribut seperti itu. Atributnya ini seperti apa yang pernah kamu lakukan pelanggarannya? Saya sering melanggar pakaian yang mengikuti tren-tren di medsos Bu. Tren-tren di medsos. Pernah juga Ibu melihat nih kayaknya tumben ya pakaiannya kamu biasa. Mungkin karena hari Senin mungkin. Soalnya pernah Ibu lihat kamu itu memakai pakaian yang sangat kecil ya, celananya cutbiar. Itu karena apa? Tren di medsos seperti itu. Itu karena pengaruh dari teman-teman juga Bu. Pengaruh dari teman-teman. Lalu kemarin ingat nggak Ibu pernah ngajak jemput kamu ke rumah, kamu nongkrong. Sebelumnya kamu pernah seperti itu juga? Iya Bu, saya pernah. Nongkrong juga? Iya. Lalu kenapa kamu seperti itu? Padahal kamu sendiri kan tinggal sama nenek aja ya. Maaf, orang tua kamu sudah nggak ada semua kan. Kenapa kamu bisa seperti itu? Bisa nggak kamu ceritakan secara detail kenapa kamu bisa sampai melanggar pakaian, terus sampai mau diajak untuk nongkrong sama teman?
Saya itu karena pengaruh teman-teman, karena jika saya tidak mengikuti kemauan mereka, tidak mengikuti tren mereka, saya akan dibilang penakut, cupu gitu. Terus karena saya tuh sering bilang sama nenek saya sekolah, padahal saya sebenarnya nongkrong di warung dengan teman-teman. Nongkrong di warung dengan teman-teman. Apa yang kamu lakukan saat nongkrong sama teman-teman biasanya? Saya ngobrol, bermain, bercanda, itu aja sih. Itu aja. Pernah merokok? Tidak. Oh, tidak. Terus kalau kamu nggak pernah merokok, jangan sampai mencoba untuk merokok. Nggih. Oh. Nah, kalau kamu berpakaian itu kan ikutin tren kan ya. Gimana respon neneknya kamu? Artinya dari rumah kamu berpakaian seperti itu pernah dilarang nggak sama nenek? Saya pernah ditegur sama nenek saya, namun saya acuh dengan apa yang dikatakan oleh nenek. Acuh, nah ini seharusnya kamu memiliki rasa empati terhadap nenek kamu. Sedangkan di sini yang kerja kan hanya nenek kamu. Bagaimana neneknya kamu berjuang biar kamu bisa sekolah sampai sekarang. Seperti yang kamu sampaikan tadi, bahwa pelanggaran yang kamu lakukan, kamu menggunakan pakaian yang tidak sesuai aturan itu pertama karena mengikuti tren. Ya, kalau tidak kamu akan dibilang cupu sama teman-teman. Lalu permasalahan yang kedua itu tadi kan kamu sering dari rumah bilang ke sekolah, tapi kamu nggak nyampe di sekolah. Ternyata kamu itu nongkrong sama teman-teman. Nah, dari apa yang kamu sampaikan, ada tidak dampak yang kamu rasakan terhadap diri kamu? Artinya selama ini kamu kan beberapa kali nggak sekolah. Dampaknya seperti apa yang kamu rasakan? Yang kamu hadapi sekarang? Nilai saya banyak yang turun, Bu. Jadi untuk itu saya perlu menyelesaikan banyak tugas untuk melengkapi nilai-nilai tersebut. Banyak nilai yang turun. Berapa mapel kira-kira nilai yang turun? Sekitar 7-8 mapel. 7-8 mapel, banyak sekali ya. Lalu respon guru mapelnya seperti apa? Kan kamu nih yang minta untuk mengulang beberapa mapel itu, artinya minta tugas atau mungkin mengulang untuk mengikuti ulangan. Guru-guru memberi kamu kesempatan untuk mengikuti hal tersebut? Memberi. Nah, dari tadi apa yang kamu sampaikan, berarti kan kamu sudah mengetahui dampak-dampak yang sudah kamu alami karena kamu melakukan pelanggaran itu tadi. Nah, menurut kamu setelah ini apa yang akan kamu lakukan? Nah itu dia, Bu. Saya akan dikata-katain sama teman dan saya gak bakal punya teman. Jadi kamu itu apabila kamu melanggar, artinya apabila kamu tidak mengikuti tren dari teman-temannya kamu dan tidak ikut nongkrong sesuai dengan keinginan teman-teman kamu akan memiliki image negatif dari teman kamu sendiri, seperti itu. Nah, pernah nggak kamu membayangkan Andi, teman sekelasnya kamu, itu kan teman dekatnya kamu kan? Ya. Nah, apakah dia akhir-akhir ini sama seperti kamu? Artinya pernah nggak dia sampai membolos, artinya dari rumah bilang ke sekolah, apalagi dari segi penampilannya itu tidak sesuai dengan aturan? Pernah kamu lihat seperti itu? Tidak, Bu. Enggak kan? Tapi Andi punya nggak dia teman? Punya. Lalu Andi sekarang sudah mengetahui perilaku kamu seperti sekarang ini, Andi masih mau nggak temenan sama kamu? Masih. Nah, masih. Berarti kan kamu bisa harusnya merubah perilaku itu. Andi masih nggak temenan sama kamu, biarpun dia melihat perubahan yang sangat drastis pada diri kamu seperti sekarang ini. Kamu menggunakan pakaian yang tidak sesuai aturan, pernah juga artinya dari rumah bilang ke sekolah tapi kamu gak nyampe di sekolah. Teman-teman juga kan banyak yang tahu waktu itu karena kebetulan ibu sendiri sampai jemput kamu ke rumah kan ya. Masih gak dia mau temenan sama kamu? Masih, Bu. Masih. Nah, artinya kan kamu belum paham terhadap apa yang ada pada diri kamu. Kamu mengikuti
tren itu sudah sesuai nggak dengan diri saya, kan seperti itu. Padahal kamu sudah tahu sendiri bahwa hal tersebut berdampak negatif atau buruk untuk diri kamu. Negatif. Nah, itu berdampak negatif pada diri kamu. Lalu kamu mengetahui nggak kelebihan atau kekurangan yang ada di dalam diri kamu? Saya tidak tahu kelebihan, tapi saya tahu kekurangan, Bu. Oh, kamu belum mengetahui kelebihan yang ada dalam diri kamu, tapi kamu mengetahui kekurangan dalam diri kamu. Kekurangannya tadi berarti itu karena kamu ingin dicap baik terhadap teman, atau mungkin pengen nggak kamu dibilang keren karena kamu berpakaian yang tidak sesuai aturan itu. Ya pengen, Bu. Ketika saya dibilang keren itu nilai yang tinggi bagi saya. Itu artinya kamu belum mampu menghargai diri kamu sendiri. Nah, sekarang Ibu akan memutarkan sebuah video yang berkaitan dengan permasalahan kamu ini. Dari video ini nanti Ibu sekalian ya putar 2 video. Dari video ini nanti kamu silahkan jawab LKPD ya, untuk membantu kamu menganalisis video ini dan mengaitkannya dengan permasalahan yang kamu hadapi gitu. Bisa? Bisa, Bu. Ya, Ibu HP? Bu. Nanti kalau gimana, kalau kamu mau searching di Google, silahkan ya, Ibu carikan dulu videonya. Kira-kira enggak? Ya. Nanti aku langsung bilang, Bajar balik dulu baru ya.
Boleh? Udah dapur, Jo. Dia lama sama waktu dulu, deh. Sudah waktu apa? Besok kan kita libur nih, mau ngumpul di mana? Di mana aja, nah. Boleh. Ya udah, aku duluan ke kelas ya. Ya, bye. Bye. Jadi pangkal. Duduk dulu nih. Ntar kalau ke rumah Luna, kita beli minum nanti kali ya. Sorry sudah busy, boleh ngajar? Boleh. Oke, ayo. Duluan dulu, yuk. Gimana Mari sama saya ini? Dipaksa sama saya ini. Nggak tahu juga. Lain kali dia minum gitu ya. Kalau nggak balik, janji. Udah. Udah berapa bulan ya? Ya jadi ya. Iya ya. Mau nggak bareng Luna nggak? Ya boleh, makanya mau kemana? Jalan-jalan aja. Dihubungin lagi nggak? Enggak, udah berhenti. Sudah. Silahkan sekarang kamu kerjakan RKPD-nya untuk membantu mengatasi permasalahan yang kamu alami.
Sudah, Sudah selesai. sudah Bu. Sudah. Nah, tadi mulai dari pertanyaan nomor 1. Jawabannya apa? Pengertian konsep diri adalah kekokohan atau pendirian individu. Kekokohan atau pendirian individu. Ya, benar sekali. Konsep diri yaitu, Ibu arahkan lagi, adalah suatu pandangan ya atau keyakinan tentang diri sendiri. Selain itu, dalam konsep diri juga kalau konsep diri yang kuat, kamu akan mengetahui kelebihan yang ada pada diri kamu, kekurangan pada diri kamu, lalu penilaian tentang diri kamu itu seperti apa gitu. Oke. Lalu pertanyaan yang kedua. Faktor yang memengaruhi konsep diri yaitu ajakan teman dan kondisi yang tidak bisa ditolak. Nah, kalau dari video tadi itu kan karena ajakan teman. Oke. Selain ajakan teman, ada beberapa faktor yang mempengaruhi konsep diri pada individu. Yang pertama, yang seperti kamu sebutkan tadi, sangat benar sekali. Artinya, ajakan teman atau enggak orang terdekat kamu maupun orang tua itu sangat berpengaruh terhadap bagaimana terbentuknya konsep diri pada diri kamu sendiri. Seperti itu. Lalu pertanyaan yang ketiga. Proses pembentukan konsep diri. Prosesnya yaitu dengan kesadaran individu untuk memperbaiki diri. Iya, kalau berarti kamu sudah merasa bahwa konsep dirinya kamu kurang, kamu harus memperbaiki diri untuk memiliki konsep diri yang lebih kuat lagi. Lalu pertanyaan nomor terakhir, nomor 3. Cara meningkatkan konsep diri secara konsisten. Nah, bagaimana caranya sesuai dengan permasalahan yang kamu hadapi sekarang? Yaitu dengan mulai menolak ajakan teman yang menjerumus ke hal negatif, menyadari kesalahan, dan berani serta mampu memperbaiki diri. Nah, dari jawaban tadi kamu sudah benar semua ya, artinya sudah sesuai dengan kondisi kamu saat ini. Ibu memiliki 1 buah video lagi yang bisa kamu gunakan lagi sebagai acuan untuk meningkatkan konsep diri kamu. Here's a story of how strange is life with its changes that had happened not long ago. On a high mountain plain where the sagebrush arranges a playground south of the snow, lived a lamb with a coat of remarkable sheen. It would glint in the sunlight all sparkling and clean, such a source of great pride that it caused him to preen. And he'd break out in high step and dance. He would dance for his neighbors across the way. I must say that they found his dancing enhancing, for they'd also join in the play. Then one day, then abounding up the slope came a great American jackalope. This sage of the sage, this rare hair of hope, caused to pause and check out the lamb. Hey kid, why the mope? I used to be something all covered with fluff, and I'd dance in the sunlight and show off my stuff. Then they hauled me away in a manner quite rough and shared me and dumped me back here in the buff. And if that's not enough, now my friends all laugh at me because they think I look ridiculous, funny, and pink. Pink? Pink? Well, what's wrong with pink? Seems you've got a pink kink in your think. Doesn't matter what color, like it's
nope. Be it pink, purple, or heliotrope. Now, sometimes you're up and sometimes you're down. When you find that you're down, well, just look around. You still got a body, good legs and fine feet. Get your head in the right place and hey, you're complete. Now, as for the dancing, you can do more. You can reach great heights. In fact, you can soar. You just get a leg up and you slap it on down, and you'll find you're up in what's called the bound, bound, bound and rebound, bound, and you're up right next to the sky. And I think you can do it if you give it a try. First get a leg up, slap it on down. So every year, along about May, they load him up and they haul him away, and they shave him and dump him, all naked and bare. He learned to live with it. He didn't care. He just bound, bound, bound and rebound. Now in this world of ups and downs, so nice to know there are jackalopes around. Iya, saya. Nah, dari penayangan video yang kedua tadi, kamu sudah harus bisa bagaimana cara mengubah perilaku kamu sekarang agar kamu tidak lagi melanggar aturan atau mungkin terpengaruh oleh ajakan teman. Nah, dari penayangan kedua video tadi, apa yang harus kamu lakukan? Saya akan menggapai segala yang akan saya lakukan, yaitu dengan meningkatkan konsep diri saya agar tidak mudah terpengaruh dengan orang lain. Karena kelemahan saya yaitu saya mudah terpengaruh dengan orang lain, serta saya terus-terusan mengikuti perintah orang lain. Ya, bagus. Selain itu, ada lagi? Kamu punya kelebihan nggak yang bisa kamu gali? Punya, Bu. Apa? Sebelumnya saya mendapatkan ranking. Waktu kelas 10 kamu dapat ranking. Nah, itu. Sekarang gimana kira-kira setelah kejadian ini? Jelas saya banyak yang turun, saya rasa ranking saya akan turun juga. Nah, itu yang harus kamu perbaiki sekarang. Berarti kamu sudah bisa mengambil keputusan apa yang harus kamu lakukan sekarang. Yang pertama, kamu harus menguatkan konsep diri kamu dengan cara itu tadi, meningkatkan kelebihan yang kamu miliki agar kamu tidak cepat terpengaruh dengan ajakan teman. Selain itu, ruang lingkup pertemanannya kamu itu kan tidak itu saja kan? Kamu banyak nggak punya teman? Banyak. Nah, apalagi seperti itu. Karena apa kira-kira menurut kamu? Belum tentu teman dekat kita akan bagaimana? Akan bantu kita ke hal positif. Iya, belum tentu teman dekat kita akan mengarahkan kita ke hal yang lebih positif lagi gitu. Kamu harus bisa memfilter mana yang kira-kira baik untuk diri kamu dan mana kira-kira yang memang tidak baik untuk diri kamu atau mungkin bahkan merugikan kamu sendiri, seperti itu. Ya, nah, selain yang tadi kamu sampaikan, hal apa yang akan kamu lakukan untuk meningkatkan konsep diri pada diri kamu agar kamu tidak cepat terjerumus ajakan teman? Saya akan meningkatkan konsep diri saya yaitu dengan mengikuti seleksi OSIS tahun depan, yang tentu saja akan membuat saya menjadi lebih baik, membuat saya untuk tidak melanggar karena OSIS adalah contoh bagi teman yang lain. Oh ya, bagus sekali. Oh ya, sekitar bulan Januari besok ya kita ada seleksi pemilihan OSIS. Kamu ikuti seleksinya dengan baik, mudah-mudahan kamu lolos, dan setelah kamu jadi OSIS, kamu menjadi pribadi yang lebih baik lagi, memiliki konsep diri yang lebih kuat lagi agar kamu tidak cepat terjerumus ke hal-hal yang negatif seperti itu. Nah,
bagus sekali seperti apa yang kamu sampaikan tadi. Lalu sekarang bagaimana perasaan kamu setelah mengikuti proses konseling ini? Saya sudah lega, Bu, menyampaikan keluhan dan permasalahan saya kepada Ibu. Kamu sudah bisa mengambil keputusan? Sudah, Bu. Nah, keputusannya ada apa tadi? Yang pertama? Yang pertama, saya akan mengembangkan kembali kelebihan saya. Yang kedua, saya akan mengikuti seleksi OSIS. Mengikuti seleksi OSIS, ya bagus sekali. Semoga dengan kedua cara itu kamu dapat menguatkan atau meningkatkan konsep diri pada diri kamu sendiri, dan kamu dapat mengimplementasikan konsep diri kamu yang kuat itu pada kehidupan kamu sehari-hari, tidak hanya pada lingkungan sekolah, di rumah maupun di lingkungan masyarakat. Oke. Nah, sekarang coba Ibu akan kirimkan angket evaluasi ya, untuk mengukur konsep diri pada diri kamu. Silahkan dikerjakan. Nggih. Ya, Bu. Ibu beri waktu. Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Nah, silahkan dikerjakan. Baik, Bu. Ya.
Bisa memahami soalnya? Bisa Bu. Sudah Bu. Sudah, ya. Nah, kalau sudah, Ibu masih memiliki satu pertanyaan lagi. Nanti kamu sebutkan rentangannya. 1 sampai 4 kamu memberi skor berapa? Ya. Oke. Pertanyaan pertama, apakah Anda memahami dengan baik tujuan dari layanan yang disampaikan? 4. Yang kedua, apakah Anda memperoleh banyak pengetahuan dan informasi dari layanan yang disampaikan? 3. Apakah Anda yang ketiga ya? Apakah Anda menyadari pentingnya bersikap sesuai dengan layanan yang disampaikan? 3. Apakah Anda yakin diri? Apakah Anda meyakinkan diri lebih baik apabila bersikap sesuai dengan layanan disampaikan? 4. Yang kelima, apakah Anda mengembangkan perilaku yang lebih positif setelah mendapatkan layanan yang disampaikan? 3. Yang terakhir, apakah layanan yang disampaikan dapat mengubah perilaku Anda menjadi teratur dan bermakna? 4. Ya, terima kasih atas responnya. Mungkin ada lagi yang ingin kamu sampaikan sebelum kita akhiri proses konseling ini? Tidak ada Bu. Ya, kalau tidak ada, proses konseling ini dapat kita kita selesaikan karena kamu sudah mampu mengambil keputusan untuk mengubah perilaku kamu seperti apa yang kamu sampaikan tadi. Ya, Ibu harapkan setelah keluar dari ruangan ini kamu mampu mengimplementasikan seperti apa yang kamu sampaikan tadi. Oke? Ya. Ya. Oke. Terima kasih Bu atas pembimbingannya. Oke, ada kegiatan lain selain setelah dari sini? Saya akan mengikuti pelajaran selanjutnya. Oh iya, silahkan balik ke kelas ya. Ya. Terima kasih sudah datang ke ruang Ya. BK. Ya, misi Bu. Ya.